Nah, jadi mengapa saya lanjutkan ya, mengapa drainase perkotaan itu menjadi sebuah topik tersendiri gitu kan? Karena kompleksnya ya permasalahan di perkotaan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat perkotaan itu berarti melihat tata ruang yang ada di kota tersebut gitu kan. Jadi perkotaan itu kan ada permukiman, ya ada perkantoran, ya ada macam-macam lah, ya ada macam-macam blok-blok yang mempunyai fungsi dan tugas tertentu, ya. Jadi dalam membuat drainase itu juga itu harus melihat kepada permukiman itu nanti beda perlakuannya ya. Saat kita melihat mendesain sebuah sistem drainase itu berbeda antara permukiman dan perkantoran. Antara permukiman dan perdagangan itu juga berbeda. Antara perdagangan juga taman-taman itu berbeda. Nah, jadi makanya kompleks gitu kan, kompleksitasnya ya, kompleksitasnya di perkotaan itu terjadi gitu kan. Makanya saat topik drainase itu ada khusus untuk drainase perkotaan gitu kan. Karena kalau perdesaan itu kan dia lebih homogen ya. Perdesaan itu kan ada rumah, ada lahan sawah misalnya. Ada rumah, ada lahan pertanian ya. Jadi drainasenya itu biasanya lebih simplicity gitu kan, lebih simple gitu kan. Jadi paling membedakan aja ya sistem drainasenya itu antara perumahan dengan sawah, antara perumahan dengan pertanian itu hanya sebatas, dok, malah saluran drainase itu saluran alami, terbentuk dengan uh, topografi alami yang ada di sana. Jadi makanya kalau drainase perkotaan itu dia sudah kompleks gitu kan, kompleks. Karena perkotaan itu terkadang ada saat kita membuat sebuah kawasan itu ada cut and fill gitu kan, cut and fill. Jadi yang dahulunya itu lembah diisi gitu kan, di fill, yang dulunya bukit di cut gitu kan. Jadi makanya aliran airnya itu tidak lagi alami ya. Jadi aliran alami itu harus diarahkan. Oke. Lalu yang kedua dari daerah pertanian ini, bila daerah pertanian ini kompleks ya. Artinya daerah pertanian ini kompleks. Artinya pertanian ini bukan pertanian yang biasa, tapi pertanian yang kompleks gitu kan. Yang luas gitu kan. Yang luas misalkan seperti sawit lah ya. Sawit itu harus punya drainase sendiri dia ya, seperti perkebunan sawit ya. Itu harus punya sistem drainase sendiri karena sawit itu kan pertama saat mau ditanami kan harus dibuang dulu air-air yang di dalam di daerah rawanya itu gitu kan. Itu perlu sistem drainase gitu kan. Dan juga misalkan seperti ya banyak daerah pertanian itu yang luas ya, yang kompleks penanganannya itu perlu perlu penanganan yang ekstra, itu juga butuh drainase gitu kan. Lalu drainase jalan. Nah, ini jelas ya, jalan ini kan dibutuhkan drainase. Kenapa? Karena jalan ini bila tergenangan airnya itu agak lama, itu seperti aspal misalnya, itu bisa mengakibatkan kerusakan cepat pada aspal. Nah, lapangan terbang ini jelas ya. Jadi dia dibedakan dengan drainase, sistem drainase yang lain, lapangan terbang ini, karena memang menjadi hal yang kompleks gitu kan. Jadi lapangan terbang itu kan intinya kan saat terbang dan mendaratnya pesawat gitu kan. Nah, itu kan sebuah hal yang vital gitu ya. Jadi drainase memang dibutuhkan di sana ya, dibutuhkan karena itu tadi takutnya nanti tanah atau daratan landasannya itu bisa anjlok ya jika drainasenya tidak bagus gitu kan. Jadi drainase di lapangan terbang ini bisa jadi drainasenya itu multi gitu kan, multi. Bisa nanti drainasenya itu dia permukaan, bisa juga nanti di bawah tanah gitu kan. Jadi kalau lapangan terbang ini lebih kompleks lagi drainasenya. Lalu drainase sarana olahraga dan rekreasi. Nah, ini seperti lapangan bola. Lapangan bola itu kan butuh drainase juga. Artinya drainase itu bagaimana dia cepat mengeringkan sebuah areal yang kita sedang melaksanakan aktivitas di atasnya. Kan itu yang dikatakan dengan drainase gitu kan. Jadi saya seperti stadion lapangan bola.
gitu ya. Dengan hujan lebat, tapi pertandingan harus tetap dilanjutkan, gitu kan. Itu kan drainase di bawah lapangan itu kan harus berjalan dengan mumpuni, gitu kan. Karena kalau tidak, ya kita bukan sepak bola, tapi sepak air gitu. Jadi makanya air yang tergenang itu harus segera masuk ke bawah lapangan. Dan di bawah lapangan itu sudah ada sistemnya, sehingga dia nanti bisa mempercepat pengeringan dari lapangan tersebut. Juga yang rekreasi gitu kan. Jadi objek-objek vital ya yang dimana masyarakat atau manusia terutama gitu kan itu beraktivitas itu sebenarnya itu butuh drainase tersendiri. Artinya kita sebagai orang teknik sipil itu harus menghitung ya, harus menghitung atau begini, drainase itu muncul saat misalkan seorang planner saat dia membuat sebuah perencanaan pola ruang, ya. Pola ruang. Artinya pola ruang itu kan bagaimana dia membuat sebuah pola dalam sebuah kawasan tertentu, ya. Jadi kan planner itu kan nanti dia bertugas, eh, dia kan bertugas nanti misalkan ini sungai misalnya, ya, ini sungai. Nah dalam tata ruang itu kan, misalkan ini permukiman ya, permukiman gitu kan, ya ini persawahan misalnya gitu kan, ya ini jalan gitu ya, ini jalan gitu. Lalu ya, ini perkebunan misalnya, lalu ini jalan, ya ini perkantoran gitu. Ini kan planner sudah membuat petak-petakan seperti ini ya, blok-blok seperti ini dalam pola ruang dalam sebuah kegiatan rencana tata ruang. Nah, jadi dari sini kita bisa mendesain ya, kita bisa mendesain ya, orang teknik sipil itu bisa mendesain berarti drainasenya itu ya kita bisa bagi nanti. Oh kalau perumahan ini nanti turunnya harus ke mari ya di sini. Jadi nanti drainasenya itu sekarang drainase jalan. Ya. Jadi semua genangan yang ada nanti terjadi di permukiman dia akan turun kemari. Ya. Begitu juga dengan daerah perkebunan ya. Daerah perkebunan nanti saat datang hujan ya, limpasan run off-nya itu juga harus ditampung di drainase ini. Ya, ya, drainase ini. Juga demikian ya. Buangan yang ada dari sawah ini juga harus kita bawa kemari. Atau boleh juga bawa kemari misalnya, bawa kemari. Dan juga yang di perkebunan ini juga kita bawa kemari. Oh ini tadi perkantoran ya. Ini sama ya. Perkantoran, ini perkebunan ya. Jadi semua limpahan ini kita bisa limpahan atau limpasan dari air itu kita bisa bawa tergantung kita mendesain ya. Jadi kalau misalnya daerah yang taruhlah blok selatan, ini blok utara ya. Nah blok utara kita membawa sedikit kena dengan jalan drainase yang kita mau desain gitu kan. Ya. Sedangkan blok selatan itu di pinggir kota istilahnya. Kita buat ya ini drainasenya kira-kira ya. Nanti drainase ini ya otomatis kita bisa mendesain ini nanti bisa dibuang ke sungai. Bisa dibuang ke sungai. Ya. Jadi demikian ya. Jadi makanya peta situasi atau peta tata ruang itu kita membutuhkan untuk mendesain secara awal ya jaringan yang ingin kita desain ya, ingin kita rencanakan. Jadi karena buangan salurannya ini berbeda antara utara sama selatan, maka ini menjadi satu daerah layanan ya. Ini daerah layanan satu ya, layanan satu. Ini layanan dua ya. Ya. Ini layanan satu ya, ini layanan dua. Oke.
Sedangkan masing-masing ini perumahan ya, dan sedangkan ini pertokoan atau perniagaan atau perkantoran ya, ini sawah, ya kan, ini perkebunan, itu nanti bisa menjadi dinamakan dengan daerah aliran, Ya, daerah aliran ini bisa kita pisahkan misalkan topografi, bisa kita pisahkan juga secara peruntukannya. Ya. Jadi daerah layanan utara itu terdiri dari beberapa daerah aliran. Ya. Daerah layanan selatan itu juga terdiri dari beberapa daerah aliran. Jadi layanan itu ada daerah aliran di dalamnya. Masing-masing daerah layanan ini nantinya akan ya di sebuah sistem sehingga nanti drainase itu nanti dibuang ke sungai. Ya. Ataupun kalau tidak langsung ke sungai, apakah nanti dibuat dulu polder di sini ya, misalkan dibuat polder dulu. Terus nanti di treatment misalnya ya, kalau memang nanti di treatment ya di treatment ya, di di treatment lah supaya yang masuk itu bukan kotoran semua gitu kan. Karena apa? Karena sebaliknya ya, kalau kita berbicara kebutuhan air, ya nanti air ini jadi nanti menjadi kita balikkan lagi ya untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing blok ya. Seperti tadi ya. Jadi sungai itu menjadi sumber ya. Di sumber dia sebagai sumber dari kebutuhan air juga sebagai objek drainase itu harus mengumpulkan semua airnya itu ke sungai ya. Jadi makanya dalam hidroteknik ini sungai itu atau lebih luas ya sumber daya air ya. Bidang sumber daya air itu kompleksitasnya itu akan mengarah kepada sungai. Jadi sungai itu sangat vital dalam kehidupan ya. Jadi kalau kita yang di hidroteknik ini ya sungai itu menjadi sebuah yang vital, jadi harus dijaga gitu. Karena sungai ini kalau boleh ya jangan ada sampah lah gitu. Harus memang dijaga betul-betul gitu. Karena dia selain menjadi sumber air minum, ya sumber kehidupan, dia juga menjadi buangan ya. Buangan nama dikata buangan yang drainase, bukan buangan limbah-limbah berat ya. Tapi memang drainase memang harus menuju ke sana. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ini menurut sistemnya, ini pembagian drainase juga menurut sistemnya. Ada sistem jaringan. Kalau menurut sistemnya ya, kan jenis-jenis drainase ya. Satu tadi menurut sasarannya. Ini jenis drainase menurut sistemnya. Ya, menurut sistemnya jelas ya. Ini satu dibagi dua. Ya. Ada menurut sistem jaringan, ada menurut sistem resapan di lahan. Jadi kalau jaringan itu seperti yang kita bicarakan tadi ya, jaringan ya. Ada jaringan seperti tadi ya, ada jaringan yang kita jaringan. Jadi bagaimana jaringan di perumahan, ya jaringan di perniagaan, perkantoran dengan perkebunan itu nanti menjadi sebuah jaringan, nanti menjadi sebuah layanan sehingga nanti dibuang ke sungai. Kalau resapan itu ya ada seperti ya itu tadi, kalau resapan ya sistemnya seperti lapangan bola tadi ya. Dia langsung meresap ya, langsung meresap drainasenya karena ada pori yang bisa langsung meresapkan air ke dalam tanah. Maka dikatakan eh, ada sumber resapan misalnya, ada biopori gitu kan. Nah, nanti biopori inilah nanti yang bisa membawa air genangan dalam permukaan tanah itu ke dalam tanah. Ya. Cuman sistem resapan ini juga harus menjaga ya, harus memperhatikan tinggi air existing ya. Jadi tinggi air tanah maksudnya ini ya. Ini maksudnya tinggi air tanah. Ya, tinggi air tanah existing ini tinggi air tanah. Karena kenapa harus diperhatikan? Karena jika misalkan ini tanah ya, ini tanah, ya kan? Ini tanah, salah. Ini tanah ya, tanah. Nah, ini di bawah kan biasa ada aliran air tanah ya. Ada sungai misalnya kan. Sungai dalam tanah. Nah, ini muka air tanahnya. Ini muka air tanah, MAT ya.
Nah, resapan tadi kan waktu kita buat biopori di dalam, kita buat biopori. Nah, ini kalau boleh ya, jangan nanti saat kita masukkan resapan ini ya, ini nanti akan membuat air tanah akan meninggi ya. Kalau air tanah akan meninggi lagi, ya dia sama saja ya, akan mengakibatkan banjir juga dia di permukaan. Ataupun kalau tidak di sini kebanjiran, nanti kebanjiran nanti di elevasi yang lebih rendah, di dataran yang lebih rendah. Ya, misalnya gini ya. Nah, nanti bisa jadi nanti air tanah ini ya akan menumpuk, air tanah ini nanti juga akan apa? Akan ya, di air tanah ini juga nanti bisa jadi nanti dia karena ini biopori ini semakin lama semakin banyak air yang masuk ya. Nah, ini nanti di sebuah keadaan nanti dia akan juga menuju daratan, menuju permukaan maksudnya ya, menuju permukaan sehingga nanti banjir itu makin terjadi. Makanya banjir jika hujan lebat itu ya itu peran air tanah juga ada gitu ya. Misalkan pada Januari lalu itu kan beberapa kabupaten di Aceh ini kan dilanda banjir karena hujan. Hujan di hari Sabtu dari malam Sabtu hingga malam Minggu ya. Itu kan lebih 24 jam gitu kan. Itu kan beberapa tempat banjir ya. Dan kita harus yakin nih ya, banjir itu diakibatkan juga oleh jenuhnya keadaan tanah gitu kan. Jadi ada beberapa nanti air tanah itu dia juga sudah semakin misalkan ini normal ya. Tapi dia nanti saat hujan itu sudah terus menerus dia akan ya air tanah itu bisa nanti penuh gitu kan, penuh sehingga nanti dia merembes lagi ke permukaan ya. Sehingga dia juga memproduksi air ya sehingga menambah ya jumlah air dari air hujan. Dia hujan 24 jam. Hujan 24 jam misalnya gitu. Air tanah ini hanya mampu menampung hujan 10 jam ya. 10 jam ya kan. Kan 4 saat dari jam ke-11 hingga jam ke-24 dia akan sama-sama memproduksi ya air ke permukaan sehingga terjadilah banjir ya. Ini makanya tinggi air tanah itu harus diperhatikan dalam sistem drainase resapan ya. Oke, selanjutnya nah ini ya jenis drainase menurut terbentuknya. Ini yang kita katakan tadi ya. Ada drainase alami, ada drainase buatan. Ini jelas ya. Kalau alami yang itu tadi, dia lebih banyak mengikuti alur-alur sungai yang ada di alam. Ya, seperti di perdesaan tadi yang kita ungkap di awal tadi gitu kan. Ya, karena kemiringannya masih alami gitu kan. Karena belum ada cut and fill gitu kan. Nah, tanah bersifat porius ya. Porius ini berarti berpori sehingga cepat untuk meresap ya. Kalau buatan seperti kita katakan tadi ya, buatan itu yang memang ya harus dibuat jaringannya gitu kan. Ini jelas ya. Jelas. Lalu nah ini ya. Kalau menurut letaknya drainase itu ada di permukaan tanah, ada di atas permukaan, ada di bawah permukaan. Oke, ini jelas ya. Kalau di permukaan tanah memang seperti yang kita ceritakan ini memang rata-rata yang di permukaan tanah. Kalau di bawah tanah itu tadi yang resapan tadi satu ya. Lalu yang kita cerita sebelumnya di lapangan bola di stadion dan ini juga di pesawat ya di lapangan terbang. Lapter atau lapangan terbang itu dia kombinasi drainasenya. Ada drainase permukaan dan juga ada di bawah tanah, ada di bawah permukaan ya, permukaan tanah. Yang lain tadi agar stabilitas ya perkerasan tanah landasan itu harus stabil ya. Karena kalau tidak
bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu menyangkut semuanya nyawa manusia. Nah, ini single purpose, multi purpose itu menurut fungsinya ya. Jadi ada drainase itu satu tujuan saja, atau satu kegunaan saja. Ya. Seperti yang kita ada di yang kita lihat selama ini sebenarnya dia multi purpose gitu kan. Karena limbah-limbah rumah tangga juga langsung mengair, langsung terbuang ke drainase yang ada di sekitar kita. Tapi ya kok single purpose artinya ya dia cuma untuk air hujan saja atau dia hanya untuk limbah saja. Kalau multi purpose itu tadi bisa mengeringkan genangan air hujan juga bisa mengeringkan genangan dari limbah. Ya. Ini konstruksinya terbuka tertutup ya. Kalau terbuka ya seperti biasa ada yang terbuka tertutup. Tertutup itu biasanya kalau untuk limbah-limbah yang berat ya, limbah-limbah cair yang berat ya, yang bisa mengakibatkan bau ya, dan lain-lain itu ya, disarankan untuk tertutup. Terbuka ya seperti yang kita lihat sekarang lah, bahkan terbuka ya. Sistem drainase kita kan terbuka ya, karena lebih murah ya, lebih murah, ya, lebih mudah untuk di maintenance. Ya. Oke, jadi uh, tentang macam-macam drainase. Nah ini jaringannya ya, ini jaringan drainase. Ini sebenarnya kalau gambar yang ada di slide, ini kan gambarnya kan gambar sederhana. Ya. Sedangkan kalau di alam kan ya dia lebih kompleks, tapi kita bisa simplify ya. Seperti inilah dia kalau di alam itu kita simplify dalam sebuah gambar. Nah, satu ada jaringan siku-siku. Nah, ini yang biasanya yang sering kita dapat sebenarnya. Ya, jadi saluran utama itu adalah sungai ya. Kan sungai, ya, sungai ya. Atau apapun lah ya. Bisa juga dengan parit yang besar gitu kan. Jadi ini satu layanan ya, satu layanan ya. Ini satu layanan gitu kan. Nah, ini langsung menuju ke saluran utama ya. Oke. Nah, ini paralel ya. Nah, paralel ini ya, ya kalau menurut gambar ya, paralel ini dia paralel artinya sejajar ya antara saluran cabang itu dengan saluran utama itu sejajar. Ya sejajar. Ini kan sejajar ya. Ini kan sejajar pada awalnya ya. Sejajar ya. Sejajar. Pada satu titik tertentu dia diketemukan dengan saluran utama. Seperti yang kita contohkan di apa di awal ya. Itu kan utara selatan tadi, gitu kan. Utara punya cabang, selatan punya cabang, lalu di satu titik mereka ketemu. Ya, ini jaringan paralel. Ya. Nah ini tergantung nanti layout dari tata ruang yang ada, gitu kan. Bagaimana kita memudahkan mendesain layout dari drainase. Ini semua tergantung kebutuhan di ini ya. Mau siku-siku, mau paralel, dan sistem yang lain itu tergantung situasi atau tata ruang yang ada di sebuah kawasan itu. Ya. Nah ini grid iron ini dia itu ada 3 saluran gitu kan. Ada cabang, ada pengumpul, lalu dari pengumpul itu baru masuk ke saluran utama. Jadi seperti sungai juga ya. Jadi makanya kan kalau sering membaca buku-buku berbahasa Inggris ya, itu kan nanti sering disebut sistem das itu juga dikatakan dengan sistem drainage gitu kan. Jadi sama gitu kan. Jadi kalau sungai itu kan seperti yang kita bicara di hidrologi beberapa pekan yang lalu, ini kan sungai utama misalnya. Ya, sungai Orde 3 misalnya. Nah, ini pengumpul ini ya, ini sungai Orde 2 ya, 2 gitu kan. Nah, sedangkan yang ini, yang cabang ini, yang ada 3 ini, itu adalah sungai Orde 1 ya.
Jadi dari satu ini satu ya, satu ya. Mereka mengumpul kedua dulu, ya, baru dibawa ke yang ketiga. Ya. Jadi makanya sistem drainase itu juga sebenarnya dia ngikuti sebenarnya, ya. Sebenarnya secara alami itu dia mengikuti ini yang harus jadi catatan ya. Sistem drainase buatan itu dia sebenarnya mengikuti cara kerja sistem sungai gitu kan, sistem anak sungai hingga ke sungai utama, ya, river basin kalau orang katakan ya. Ya. Makanya kadang-kadang saya katakan ya, kalau kita nanti baca literatur nanti ada dikatakan memang dia das itu menjadi drainage juga gitu kan. Karena itu tadi sistemnya sama dengan sistem sungai yang ada, ya. Ini bisa dipahami ya, mudah insya Allah. Karena kita belum masuk ke hitung-hitungan, belum masuk debit. Ini saya habiskan dulu ya. Nah, ini jaringan alamiah ya. Nah, alamiah ini sebenarnya sama dengan jaringan siku gitu kan. Hanya saja itu tadi, kalau siku tadi kan ini lebih kepada buatan, ya. Lebih kepada buatan gitu kan. Walaupun dia berdasarkan topografi. Nah, kalau alamiah ini kan dia topografinya memang sudah ada, ya. Kan tadi ya, ini kan anak sungai, ya. Ini kan anak sungai ya. Nah, cabang ini kan anak sungai. Nah, kan kalau digambar ya, kalau di lapangan kan bisa jadi dia kompleks gitu kan, di sungai saluran utama gitu kan. Jadi ada yang masuk dari sini gitu kan, ada yang masuk dari sini, ada yang masuk dari sini, gitu kan, ada yang masuk dari sini. Jadi arahnya itu berbeda-beda tergantung dengan arah anak sungainya atau arah topografinya bagaimana gitu ya. Oke, lalu selanjutnya naradial. Naradial ini biasanya di jaringan perbukitan ya. Ya, radial itu kan berarti kan radial, berarti radial ada radius. Kita bicara radius berarti ada jari-jari ya, berarti lingkaran ya. Oke. Nah, kalau ini kan misalkan ya wilayah itu ini ya. Wilayah kita itu berbukit, misalkan ini wilayah layanan kita yang seperti ini gitu. Ya. Karena dia berbukit ya, jadi daerah ini ya buangnya kemari ya, buangnya kemari. Layanan ini nanti buangnya kemari. Ini kemari ya, yang ini kemari. Nah, nanti bisa saja nanti ada sungai di sini ya. Nanti ada sungai di sini gitu kan. Ini ada sungai di sini gitu. Atau ada penampungan di sini gitu kan. Atau nanti dari penampungan nanti baru masukkan ke sungai gitu. Jadi ini ya. Nah, ini juga tergantung topografi yang ada gitu kan. Topografi ini berbeda dengan ini gitu kan. Jadi radial ini tidak hanya untuk membuat dia bulat begitu saja, tapi juga tergantung topografi yang ada di daerah-daerah yang cenderung berbukit. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, jaring-jaring. Nah, ini kan jalan biasanya ya. Jalan dan drainasenya itu apa? Topografi itu relatif datar. Ya, relatif datar. Ini ya ini kan ya sebenarnya sama saja dengan siku ini ya. Siku dia sama, tapi hanya saja dia ya saling saling ini ya saling berkenaan gitu kan. Ya. Jadi misalkan ini katakanlah ini jalan ya, jalan misalnya drainase jalan ini menuju ke apa ke kolektor ya, kolektor ini nanti masuk lagi ke saluran utama. Nah, ini sekali lagi ini tergantung nanti dengan layout atau situasi yang ingin kita desain ya, mana yang cocok. Oke. Nah ini kita masuk ke pembahasan ketiga ya, fungsi saluran drainase. Nah, saluran drainase itu ada 3 fungsi ya. Artinya ada tiga saluran besar yang berada pada jaringan drainase. Satu interseptor, yang kedua kolektor, yang ketiga konveyor ya. Jadi intercept itu kan kalau
interseptor ya. Interseptor itu kan kalau ya intercept itu kan berarti dia mengintercept itu kan berarti intercept ya. Kalau kita di bola itu intercept itu seperti apa tuh? Ngambil bola gitu kan. Mengambil bola dari kaki orang. Kan itu intercept ya. Itu kalau kita di bola gitu kan. Jadi ngambil bola itu dari kaki orang itu intercept. Nah, itu juga. Jadi ada saluran itu nanti dia mengambil ya sebelum sampai di sebuah layanan lain dia ambil dulu supaya ada tempat tidak terganggu. Ya. Nah, kolektor itu kan mengumpul ya. Jadi mengumpulkan dulu di sebuah tempat sehingga nanti dia dialirkan ke tempat tujuan akhir ya. Itu kolektor gitu kan. Ya macam pedagang ya, ada kolektor. Jadi dia ambil dulu semua barang-barang dari pedagang kecil ya, dia kumpulkan lalu dia jual ke supplier besar. Itu kira-kira kolektor ya. Nah, kalau conveyor itu kan seperti misalkan ada sebuah ini ya, sebuah ya, conveyor itu kan langsung ya. Ini sebuah tempat ya. Nah, di tempat ini kita keringkan langsung. Nah, ini saluran conveyor. Ya, langsung kita gemboskan dia. Gitu kan. Ini conveyor, kira-kira seperti itu ya. Ini penjelasannya di selanjutnya ya. Ya, ini interseptor ya. Interseptor ini seperti ini ya. Nah, interseptor itu kan ini saluran interseptornya ini interseptor. Ya. Nah, interseptor ini nanti bisa saja nanti dia ini ya, bisa saja nanti dia saluran utama atau saluran cabang itu terserah. Ya. Tapi interseptor itu dia ingin mengintersep ya, yang ini layanan ini. Ya. Jadi layanan yang berada di ketinggian 90-80 ini dia intercept ya di ketinggian 70 supaya di ketinggian 60 ini tidak terjadi genangan. Jadi ini tidak terjadi genangan lagi. Nah, maka itu gunanya intercept ya. Jadi kalau di bola kan itu kan kita intercept supaya dia tidak masuk ke daerah areal kita. Ya. Jadi terjadi gol itu lebih kecil. Ya. Oke, lalu ini uh, kolektor ya. Nah, kolektor ini ya pengumpul ya, seperti yang kita katakan pengumpul. Jadi misalkan ini inseptor ya, jadi inseptor ini bawa kemari ya, ini inseptor juga dibawa kemari. Ya. Lalu dikumpulkan di saluran ini ya. Nah, kolektor ini nanti akan membawa air drainase ini ke saluran utama ya. Terus sudah pasti ya. Jadi kalau kolektor sudah pasti dia pasti akan membawa ke saluran utama. Itu kalau kolektor ya. Oke. Lalu sudah waktu ya. Nah, ini konveyor. Nah, konveyor seperti yang saya katakan tadi ya, dia langsung juga. Langsung satu-satunya dia ini daerah genangan ya. Daerah genangan langsung dia membawa aliran air dalam genangan ini ke sebuah tempat ya. Langsung ya. Langsung dia membawa ke saluran utama ya. Oke. Nah, konveyor ini nah coba lihat gambar ya. Gambarnya coba diperhatikan. Nah, coba perhatikan gambar. Nah, ini coba lihat ya. Perhatikan gambar antara interseptor, kolektor, dan konveyor ini itu bedanya di mana. Coba perhatikan. Nah, kalau interseptor itu ya, dia itu posisinya itu coba lihat. Ini kan topografi nih ya. Ini kan kontur ya, ini kontur ya. Ini kontur ya. Ini kontur. Nah, dia mengintersep kontur ya. Nah, ini mengintersep kontur nih ya. Jadi dia memotong ya. Jadi dia sejajar kontur reseptor itu ya, sejajar kontur
Ya, biasa kalau di drainase secara kontur itu atau di punggungan itu biasa saluran sekunder ya, kalau tidak salah saya ya. Oke. Nah, coba bandingkan dengan kolektor dan konveyor. Nah, ini dia berada di ya, kalau kolektornya berada di lembah ya. Ini lembah nih. Coba lihat lihat nih ya. Nih. Lihat nah nih. Lihat nih ya. Ini kan ada belokan nih. Ada belokan. Nah, ini kan sebenarnya lembah nih kan. Jadi 60 ini menuju ke 70, 80, 90 ya, ini lembah. Jadi kolektor ini berada di lembah. Usahakan mana lembah, nah disitulah kita menaruh kolektor. Ya. Karena itu nanti memudahkan dia untuk berjalan ke daerah saluran utama. Dan juga coba perhatikan di nah, konveyor juga berada di lembah ya. Ya. Konveyor itu bisa berada di lembah. Ya. Nah, konveyor juga bisa, ya ini konveyor di lembah, dan juga konveyor bisa juga menjadi interseptor juga, tergantung dengan topografi yang ada. Ya. Tapi kalau kolektor itu memang dia berada di lembah. Ya. Itu harus diperhatikan ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya, ini yang kita sebutkan tadi di apa di ungkapan sebelumnya gitu kan. Ini ya, daerah layanan dan daerah aliran. Nah, daerah layanan ini maksudnya, layanan ini kan dikatakan daerah layanan. Jadi dia dari mana mulai datang hujan itu jatuh hujan ya, sehingga nanti dia langsung pembuangan itu di mana. Jadi dari awal datang hujan hingga akhirnya itu termasuk dari daerah layanan. Ini ya. Maka dikatakan daerah layanan satu. Ya, daerah layanan ini mempunyai daerah aliran, beberapa daerah aliran. Ini satu daerah aliran, ini satu, ini satu. Maka ini solidaritasnya itu di sini. Ya. Ya, begitu juga dengan yang di bawah. Ya. Yang di bawah juga demikian. Ya. Misalnya datang hujan ya, datang hujan, gitu kan? Datang hujan ya, nanti di hujan di kawasan ini nanti mengumpulnya di sini. Ya. Mengumpul di sini, yang ini mengumpul di sini, ya, atau mengumpul di sini, gitu kan? Aliran ini mengumpul di sini, aliran ini mengumpul di sini, gitu kan? Nah, jadi semua genangan yang berasal dari daerah masing-masing daerah aliran akan dibawa oleh saluran drainase ke muara ya, atau ke saluran utama ya. Nah, ini menjadi satu daerah layanan ya. Jadi daerah layanan itu terdiri dari beberapa daerah aliran. Itu aja. Dan daerah aliran itu tadi dia akan terbagi berdasarkan peruntukan tata ruangnya atau topografi ya, atau topografinya. Ya, jadi daerah aliran ini dia dibatasi oleh topografi ya. Jadi ya. Oke, nanti kita kasih contoh ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan kasih contoh ya. Kita kasih topografi, kira-kira nanti bisa kita desain mana aliran satu, mana aliran dua. Oke, nah ini peta dan data. Jadi dalam mendesain itu kita membutuhkan beberapa bahan kerja ya. Yang pertama adalah peta. Nah ini tadi ya, peta itu yang kita butuhkan ya, semakin detail tempat yang ingin kita kerjakan, itu kan semakin membutuhkan peta yang sangat detail juga gitu kan. Ya. Peta situasi misalkan dibutuhkan minimal 1/1000 gitu kan. Karena itu tadi peta banding 1000, 1/1000 itu nanti kan sebenarnya itu bisa memberikan interpretasi kepada kita bahwa kita bisa melihat nanti misalkan antara rumah dengan jalan itu sudah jelas ya. Ini rumah misalkan. Ya. Ini jalan ya. Nah ini sudah jelas ya kalau 1/1000.
Kalau 1:50.000 kan kadang-kadang kita nggak tahu mana rumah, mana jalan. Kalau 1:50.000 atau 1:10.000, ya, kita nggak tahu. Ya. Juga kan nanti kalau 1:1000 ini nanti kan konturnya itu kan nanti per berapa tuh? Per 1 meter ya, atau per 2 meter lah gitu kan konturnya gitu kan. Jadi kalau udah per 2 meter kita udah tahu. Jadi ini larinya kemana, ini larinya kemana. Gitu kan. Lalu peta tata guna lahan. Nah, tata guna lahan itu tadi ya, ini berguna nanti untuk koefisien C-nya gitu kan nanti ya. Nah, C inilah nanti untuk tata guna lahannya, kan? Untuk rumus rasional ya, yang kita katakan kemarin. Ya, jadi hitungan untuk perumahan itu berbeda dengan hitungan dengan lahan terbuka. Lahan terbuka berbeda dengan perkantoran. Ya. Nah, topografi itu tadi, topografi nanti dia mirip-mirip dengan situasi ya. Topografi itu tadi ingin nanti melihat konturnya ya, konturnya ini berapa gitu. Nah, itu tadi kita ingin tahu mana lembah yang ingin kita bisa desain gitu kan, mana punggungannya ya, mana yang bisa kita jadikan intercept gitu kan. Nah, itu maka dibutuhkan peta-peta yang seperti ini gitu ya. Lalu peta saluran awal apakah ada atau peta genangan jika ada gitu kan. Itu bisa lebih membantu ya. Oke, selanjutnya data ya. Nah, data ini selain kita jadi kan saat kita mau mendesain saluran drainase kita membutuhkan peta dan data. Nah, data yang kita inginkan itu data hujan harian. Jadi data hujan harian maksimum. Karena dengan data hujan maksimum baru kita bisa mendesain ya apakah dimensi saluran yang kita akan desain itu cukup nggak untuk menampung bila terjadi hujan maksimum di sebuah kawasan. Ya. Lalu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk kan nanti untuk limbah ya, limbah rumah tangga, limbah industri ya. Jadi itu memang kita butuhkan. Nah, data pasang surut ya memang harus kita butuhkan jika memang dia itu langsung di pesisir ya. Kan di pantai ya kan ini kan laut ya. Laut. Nah, kita ini kan misalkan perkotaan yang dekat pantai ini kita juga harus desain ya, harus kita desain sehingga nanti waktu dia nanti masuk kemari ya, langsung buang kemari ya. Itu kita harus tahu data pasang surutnya gitu kan. Ya. Jangan nanti saat kita desain terlalu terlalu tinggi gitu kan, terlalu tinggi sistemnya nanti mau pasang surut dia nggak akan masuk ke laut, jadi nanti airnya akan tetap tertahan di sini gitu kan. Ya. Jadi data pasang surut ini diperlukan nanti supaya memang aliran air ini bisa nanti langsung terbuang gitu kan, ataupun saat nanti ada hujan ya, nanti ada hujan gitu kan, ada hujan ya, hujannya ini kan seperti tadi malam purnama ya, saat purnama hujan gitu kan. Nah, purnama misalkan pasang, nah itu bagaimana? Nah, itu kita harus mendesain nanti supaya genangan terjadi pada saat purnama itu tidak lama ya. Nah, itu kita harus kita tahu pasang surut dari eh, data pasang surut atau data pasut dari laut ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang paling ekstrim itu ya. Ada rob ya saat purnama terjadi, lalu ada hujan di saat malam itu terjadi. Nah, itu kan pasti genangannya itu kan lebih lama. Nah, itulah kita harus memikirkan bagaimana caranya itu pengeringan itu bisa lebih eh, apa? Lebih efektif dan lebih efisien ya. Walaupun mungkin ada kejadian genangan banjir yang kita sebut sekarang, tapi banjir itu tidak lama. Itu bagaimana caranya? Makanya dibutuhkan data-data ini. Oke ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan ya. Nah, silakan kawan-kawan mahasiswa menggunakan referensi mana aja lah gitu kan sebagai bahan diskusi nanti ke depan ya. Tapi ini memang ini mutlak dari 20 slide ini semuanya saya mengambil dari buku Pak Profesor Alfiansyah Lilian Nur ya, dengan Fakultas Teknik Unsiah sekarang ya, dan beliau sudah menerbitkan buku. Jadi ya udah saya ambil dari beliau saja gitu supaya nggak terlalu banyak ini ya. Tapi silakan kalau memang ada referensi yang lain silakan dikembangkan sendiri ya.
Dan kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di sini ataupun di mana yang kita bisa diskusikan. Oke, saya rasa itu ya yang cukup ya saya rasa untuk saya sampaikan hari ini. Insya Allah besok kita kuliah juga ya drainase. Kita kuliah drainase dulu ya. Nanti saat masuk ke dalam debit rencana dan hujan nanti kita masukkan hidrologi sedikit nanti ya. Jadi mata kuliah hidrologi yang belum selesai nanti kita selesaikan juga ya. Jadi sekali jalan lah ya. Sekali jalan karena hidrologi dan drainase ini ya berkenaan ya. Di hidrologi itu kan induknya ya. Induknya sehingga nanti dengan desain hidrologi ini kita bisa tahu bagaimana menyediakan drainase, bisa menyediakan irigasi dan lain-lainnya ya. Saya rasa itu dulu ya untuk hari ini ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan kah? Link presensi silakan ini ya saya kirim di kolom chat ya. Itu silakan diisi ya. Untuk besok jam yang sama juga, Pak? Ya, insya Allah jam yang sama, karena kan jadwalnya memang di jam yang pertama kan, drainase kan. Atau saya yang keliru, kok tidak selesai yang memang yang pertama, apa drainase. Jadi hidrologi dan drainase itu memang di jam yang pertama ya. Ini saya lihat roster kembali ya. Ya, drainase kota dan rekayasa lingkungan tuh besok. Ya. Besok di sesi pertama ya. Sabtu Ahad tetap di bulan Mei itu tetap ya di Sabtu Ahad itu di jam pertama. Sama dengan hidrologi ya, tapi hidrologi seperti yang saya katakan di awal itu memang belum selesai sepenuhnya. Kalaupun nanti tidak bisa kita sisipkan di jadwal drainase kota, nanti saya cari cara lain ya, ataupun apakah nanti kita kuliahnya tetap daring tapi di jam yang di luarnya, atau nanti saya kasih bahan untuk kuliah mandiri saja. Nanti saya lihat kembali ke ininya ya, karena salah saya sih, saya beranggapan karena Sabtu Ahad itu kan berarti ini satu pertemuan, Ahad dua pertemuan. Rupanya Sabtu Ahad itu kalau boleh menjadi 4 pertemuan gitu kan. Ya, terlebih lagi kemarin kan kita ada 2 pekan ya, ada 2 pekan libur karena hari raya ya. Jadi ya otomatis untuk bahan ideologi itu belum selesai sepenuhnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang nanti bisa kita sisip. Kalau tidak ya saya cari cara lain. Ya. Penting materinya sampai ya, itu yang ini. Materi sampai ya, dan juga ada kewajiban saya untuk menyampaikan maksud dari materi. Kan itu yang minimal kan seperti itu. Ya maksimal kan kalau ada interaksi gitu kan. Ya. Oke, itu saja. Ya, insya Allah di kabar berikutnya nanti saya akan beritahu kembali. Insya Allah besok kita masuk supaya mengejar ini ya, supaya bisa mengejar semua materi itu tercapai ya. Oke, itu saja. Tidak pertanyaan, saya tutup ya. Ada pertanyaan? Sesi kedua di pukul 10.10 ya. Teknik penulisan 10.30 ya. Nanti masuk pausa ini ya, jam 10.30. Izin, Pak. Ya. Link absennya itu rekayasa hidrologi, Pak. Nggak masalah, masukkan aja. Nggak masalah tuh. Nanti kan Oke, Pak. tanggalnya kan nanti nampak. Nanti saya yang pilih. Ya. Jadi
masukkan saja, walaupun nanti mungkin nanti ada mahasiswa nggak ambil hidrologi, tapi ambil drainase, ya nggak masalah juga, masukkan ke situ aja dulu. Ya, nanti ya udah nanti saya inilah, itu penting masukkan aja dulu, ya nggak masalah tuh, ya. Jadi kan di tanggal nanti saya bisa lihat, tanggal segini saya masuk drainase. Jadi saya verifikasi lagi, misalkan nanti ada mahasiswa dia masuk cuma di drainase, apakah nanti dia ngambil hidrologi, nanti saya verifikasi. Ya. Penting intinya easy going aja, tidak usah terlalu ini. Ya. Penting itu tadi, saya katakan di awal ya, untuk RPL sama lanjutan ini, saya ingin informasi di sebelum final aja nanti ya. Sebelum final itu nanti apa kendala itu tolong disampaikan. Jangan nanti setelah final kendala itu disampaikan itu. Ya, tapi sebelum final kalau boleh ada kendala sampaikan, gitu kan. Jadi jangan setelah final dikabarkan tuh nanti saya nggak tahu membantu bagaimana gitu. Tapi kalau sebelum final ya tadi. Jadi permasalahan misalkan presensi ya, saya nggak ambil hidrologi, saya cuma ambil draper ya, atau saya cuma ambil drainase, tidak ambil hidrologi, nah itu nanti itu kita gampangkan lah gitu nanti kan. Tapi itu tadi yang nggak gampang itu nanti kalau ada masalah setelah final ngelapornya itu rumit nanti bagi saya untuk menyelesaikan supaya itu menjadi lebih mudah. Tapi kalau sebelum final, insya Allah itu menjadi lebih mudah ininya ya penyelesaiannya. Saya kira itu aja ya. Ada lagi sebelum saya tutup? Kalau tidak ada saya tutup ya. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.